Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang pengungkit ya. Anak-anak bisa lihat di halaman 85. Pengungkit itu adalah jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi contoh pengungkit itu banyak sekali. Nah, kita lihat apa saja. Ada gunting, ada pembuka tutup botol, ada pinset dan lain-lain. Nah, yuk kita lihat di halaman 86. Semua pesawat sederhana itu bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia, entah itu dengan memperkecil gaya kuasa atau merubah arah gaya. Nah, kita lihat di halaman 86. Bentuk pesawat sederhana yang umum adalah gaya kuasa, lengan kuasa, titik tumpu, lengan beban dan beban. Paling gampang di sini ya. Nah, ini yang ada bandulnya tadi itu beban, dari bandul sampai titik tumpu itu. Nah, ini ya, beban, lengan beban, lengan kuasa dan kuasa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini pengungkit dapat memudahkan usaha dengan menggandakan gaya kuasa atau memperkecil gaya dan mengubah arah gaya. Bagaimana Bu cara menghitung keuntungan mekaniknya? Kita lihat dulu. Panjang lengan kuasa adalah jarak kuasa dengan mana ya ini ya. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Jadi di sini. Ini adalah lengan kuasa. Gaya kuasa, lengan kuasa. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari titik tumpuan ke gaya kuasa. Kalau panjang lengan beban, jarak dari titik tumpuan ke ban. Bagaimana untuk menghitung keuntungan mekaniknya? Caranya bisa dari gaya beban dibagi gaya kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan bebannya. Contoh pengungkit dalam kehidupan sehari-hari ini dilihat jenis yang pertama. Ini gunting. Posisi bagaimana Bu? Gaya kuasa dan gaya beban, tengah-tengahnya ada titik tumpu. Atau titik tumpu berada di antara gaya beban dan gaya kuasa. Mari kita lihat. Nah, ini gunting, buis penggunting. Kita lihat. Nah, ini adalah gaya beban. Ini titik tumpunya, dan buis menggunting tangan pakai tangannya ini adalah gaya kuasa. Titik tumpu terletak antara gaya kuasa dan gaya beban ya. Gunting ini adalah pengungkit jenis pertama. Terus yang kedua di sini. Yang kedua adalah pembuka tutup botol. Posisinya bagaimana Bu? Titik tumpu, tengahnya beban dan pinggirnya kuasa. Atau beban berada di antara titik tumpu dan gaya kuasa. Mari kita lihat. Nah, ini adalah botol. Bisa
ini ya, pembuka botol yang kayak gini ataupun seperti ini sama saja ya. Nah, kita lihat nih, ini ya, Buyus mau membuka tutup botol. Nah ini, nah ini ya, jadi titik tumpu ini beban, gaya bebannya, dan gaya kuasa. Beban terletak antara titik tumpu dan kuasa. Ini adalah pengungkit jenis kedua. Kita lihat pengungkit jenis ketiga. Nah ini, contohnya adalah pinset. Kuasanya ada di tengah. Berarti urutannya adalah gaya beban, gaya kuasa, dan titik tumpu. Jadi titik kuasanya di tengah. Nah ini contohnya. Jadi kuasanya di sini. Ini kayak ngambil sesuatu pada saat pembelahan sel. Ya. Jadi contoh, atau kita mau jepit ini aja lah. Kertas ini misalnya mau kita jepit. Nah, set. Coba anak-anak lihat. Jadi Buyus memberikan kuasanya di tengah, di sini, tengah. Kertasnya bisa kejepit. Penjepit ini. Ini dilihat, ini adalah gaya beban, di sini gaya kuasa, dan ini titik tumpunya. Gaya kuasa berada antara titik tumpu dan titik beban. Ini jenis pengungkit yang ketiga. Nah, kita lihat yang berikutnya anak-anak. Nah, ini seperti yang ada di halaman 88. Nah, ini kita lihat anak-anak. Ini ya. Ini adalah statik. Ini di sini ada lubang-lubang. Anggap saja kalau misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba kita letakkan. Nah, ini di mana ya? 1, 2, 3, 4 dari sini aja lah. 3 dari ujung. Nah, ini juga sama. Jarak beban sampai pada titik tumpu ini disebut lengan beban, atau dan jarak antara titik tumpu dengan kuasa disebut lengan kuasa. Ini beban, ini kuasanya. Nah, berapa newton Bu itu? Satu bandul ini 50 gram atau 0,5 newton. Jadi 2 bandul ini 1 newton. Apakah sama Bu? Nah, ini kita lihat. Nah, harus lurus. Karena jarak lengan beban dan lengan kuasanya sama, maka di sini juga sama. Bebannya 1 newton, ini gaya kuasanya juga 1 newton. Bagaimana Bu kalau mau kita tambahi beban lagi? Ini kita tambahi, ini adalah 50 gram atau 0,5 newton. Kita masukkan. Nah, kita masukkan lagi. Nah, mana ini? Nih. Nah, kita masukkan lagi. Nah, ini berarti gaya bebannya 2 newton. Karena lengan kuasanya sama, maka kuasanya 2 newton. Bagaimana Bu kalau kita geser lengan kuasanya di nih, lengan bebannya didekatkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini
Gaya bebannya 2 Newton, lengan bebannya 5, lengan kuasanya 10. Kira-kira berapa gayanya? Mari kita lihat. Nah, anak-anak harus lurus untuk tahu berapa gaya di sini. Nah, ternyata gaya kuasanya cuma 1. Enteng kan? Inilah yang namanya keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik bisa dihitung dari gaya beban dibagi gaya kuasa. 2 dibagi 1 berapa? 2. Bisa juga panjang lengan kuasa dibagi panjang lengan beban. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sama kan? Nah, ini anak-anak, kalau tidak masa pandemi kalian bisa ke sekolah dan kita bisa praktek pengungkit seperti ini untuk menentukan gaya beban, gaya kuasa, lengan beban, dan mencari keuntungan mekaniknya. Oke anak-anak, mari kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan anak-anak bisa ke sekolah untuk praktek pengungkit. Yang lain, nah kita lihat di halaman 90. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Pengungkit lagi. Nah ini ya, pada saat kita ngangkat set di sini, jadi titik tumpunya ada di siku. Terus ada lengan beban dan lengan kuasa. Terus yang halaman 91 ini menengadah. Di sini tengkuknya ini lengan kuasa, sini lengan beban, dan sini adalah titik tumpunya. Titik tumpu berada di antara lengan beban dengan di antara kuasa dan beban, berarti dia jenis 1. Terus ini jinjit. Tumpunya adalah di jari-jari kaki. Terus ini yang B ini titik bebannya dan kuasanya adalah di betisnya. Titik tumpu, beban, dan kuasa seperti pada tadi buka tutup botol. Berarti jenis yang kedua. Nah ini kita lihat anak-anak di halaman 92 ini sudah diringkas. Nah ini pengungkit jenis 1. Nah saat gini, jadi ini di sini kuasanya, sini kuasa, di sini titik tumpunya, atau di sini ya, di sini set titik tumpu, dan di sini bebannya. Titik tumpu, kuasa, beban. Titik tumpu berada di antara gaya kuasa dan gaya beban, berarti jenis 1. Terus yang ini ya, jenis 3, titik tumpu ini ya, kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban kayak gini tadi. Titik tumpu, kuasa, dan beban. Kayak ini set, titik tumpu, kuasa, dan beban kayak jenis ketiga. Dan yang terakhir pengungkit jenis 2, jinjit tadi. Jinjit, titik tumpu, beban, dan gaya kuasa. Bebannya di tengah. Oke anak-anak, ini tadi tentang pengungkit. Jadi semua pesawat sederhana di dunia ini manfaatnya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Semoga penjelasan Bu Yus bisa dipahami dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.